Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 12 dengan topik keterkaitan energi matahari dengan produksi ikan laut di Labuan Malaysia pada tahun 1979 hingga tahun 2019. Malaysia merupakan negara tropis yang terletak pada Asia Tenggara, sehingga terkena penyinaran matahari sepanjang tahun. Di negara Malaysia, sektor perekonomian yang banyak dilakukan adalah dalam sektor perikanan. Kegiatan perikanan pinggir pantai maupun laut dalam jumlah yang banyak dilakukan oleh masyarakat Malaysia dalam memenuhi perekonomiannya. Terdapat beberapa jenis ikan yang ditangkap, seperti ikan tenggiri, ikan parang, ikan bawal, ikan bilis, udang, kepiting, cumi, dan lain-lain. Wilayah yang banyak menyumbang hasil laut tersebut adalah wilayah Labuan, yang terletak berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan, sehingga memiliki hasil laut yang sangat banyak. Maka dari itu, kami ingin mengetahui hubungan antara energi matahari dengan tangkapan ikan di Labuan Malaysia. Di sini kami memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah untuk mengkorelasikan nilai besar tangkapan ikan dengan energi matahari pada tahun 1979 hingga 2019 di Labuan Malaysia. Dan yang kedua, mendeskripsikan hubungan linear antara dua variabel dengan menggunakan regresi linear sederhana. Jadi di sini kami menggunakan dua data. Data yang pertama, data lamanya penyinaran energi matahari dan yang sebagai variabel meteorologi, dan yang kedua, data produksi ikan. Di sini kami menggunakan statistika deskriptif untuk kedua data, sehingga untuk data energi matahari, di sini diperoleh nilai rata-rata 10,05, simpangan baku 0,23, nilai minimum 9,8, nilai maksimum 10,49, dan nilai median 9,93. Sedangkan untuk data produksi ikan, diperoleh nilai rata-rata 16181,5, simpangan baku 12297,11, nilai minimum 719,7, nilai maksimum 49763, dan nilai median 16260. Lalu di sini juga didapatkan grafik dari data energi matahari yang dapat kita lihat cenderung konstan dan terjadi kenaikan pada tahun 1979 hingga tahun 2019. Lalu terdapat grafik untuk jumlah tangkapan ikan laut di Labuan Malaysia pada tahun 1979 hingga 2019. Dapat dilihat di sini data yang diperoleh nilainya tidak konstan. Selanjutnya kami akan membahas pembahasan. Pembahasan ini diperoleh dari statistika deskriptif yang di atas tadi, yaitu data energi matahari di Labuan Malaysia pada 1979 hingga 2019, dan juga data jumlah tangkapan ikan di Labuan Malaysia. Di sini kami menganggap bahwa data energi matahari di Labuan Malaysia itu sebagai variabel Y atau reseptor. Lalu kami juga menganggap bahwa data jumlah tangkapan ikan di Labuan Malaysia sebagai variabel X atau prediktor. Di sini kami akan menggunakan teknik regresi linear sederhana yang telah diajarkan dari praktikum statistika dasar K02 ini. Kedua variabel lalu kami proses dan didapatkan hasil sebagai berikut. Karena T hitung lebih besar daripada T tabel, alias 3,825 lebih besar daripada 2,0226, maka H0 dapat sepenuhnya ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa data energi matahari di Labuan Malaysia pada 1979 hingga 2019 ada keterkaitan atau hubungan dengan data jumlah tangkapan ikan di Labuan Malaysia 1979 hingga 2019. Lalu kami juga akan
menghitung kesignifikansi antara kedua data tersebut. Pada H0, beta 1 sama dengan 0. Ya, menganggap bahwa kedua data tersebut tidak mempunyai hubungan sama sekali. Lalu ada juga anggapan H1, yaitu beta 1 tidak sama dengan 0. Ini menandakan bahwa adanya hubungan antara dua variabel yang kita hubungkan ini. Lalu setelah kita merunning hasil di atas, kami memperoleh persamaan regresi linear sederhana dari kedua data tersebut, yaitu YI sama dengan 9,886 ditambah 1,002 kali 10 pangkat min 5 XI. Selanjutnya, saya akan melanjutkan. Setelah mendapatkan data regresi linear, kami menggunakan uji ANOVA, di mana uji ini kami gunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh energi matahari terhadap tingkat total tangkapan ikan. Berdasarkan tabel dari R, diperoleh nilai sig atau p-value sebesar 0,004603, di mana nilai ini lebih kecil dari 0,05 atau alfa atau selang kepercayaan. Sehingga bisa disimpulkan terdapat pengaruh secara signifikan antara energi matahari dengan tangkapan ikan. Dari uji ANOVA, kami menggunakan selanjutnya uji korelasi. Dari data yang kami gunakan, dapat dilihat diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,5223, di mana hal ini menunjukkan kedua variabel memiliki korelasi atau hubungan linear yang kuat dan searah karena bernilai positif. Selanjutnya akan membahas nilai koefisien determinasi. Dari perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi atau R kuadrat sebesar 0,27, di mana hal ini mempunyai arti bahwa sebesar 27% variasi dari variabel X mempengaruhi variabel Y. Berikut adalah tabel yang menunjukkan hubungan linear antara antara energi matahari dengan data tangkapan ikan, di mana hal ini menunjukkan slope positif, di mana nilai meningkat seiring bertambahnya waktu. Maka dapat kita ketahui bahwa nilai konstantanya yakni 9,886, menunjukkan bahwa tanpa adanya pertimbangan variabel perlambatan energi matahari akan dihasilkan ikan yang didapatkan yakni sebesar 9,886 ton. Dengan nilai slope-nya juga yakni 1,002 kali 10 pangkat min 5, menunjukkan bahwa setiap kenaikan intensitas energi matahari akan meningkatkan tangkapan ikan sebesar 1 ton. Pada persamaan ini, slope menunjukkan nilai yang positif, sehingga grafik yang dihasilkan menunjukkan kemiringan yang positif juga. Maka, dari hasil di atas kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, koefisien korelasi sebesar 0,5223 yang menunjukkan kedua variabel memiliki korelasi atau hubungan yang linear, yakni yang kuat, dan searah karena bernilai positif. Yang kedua, hubungan linear antara dua variabel dan data, yaitu korelasi yang kuat. Dan yang terakhir, yang ketiga, terlihat dari nilai slope yang bernilai 0,0001,002 atau apabila kita sederhanakan menjadi 1,002 kali 10 pangkat min 5 menunjukkan tidak sama dengan 0 dan bernilai positif, sehingga kenaikan peningkatan ikan akan naik sejalan dengan peningkatan energi matahari. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.